Jadi tambah jelas ya Bapak Ibu ya, bahwa tugas kita tadi 80% untuk partisipasi masyarakat. Narasumber dari beliau Bapak Kepala dari Kesbangpol, karena kami semua kepala desa tahu bahwasannya di tahun depan itu akan ada pesta demokrasi. Di satu sisi kepala desa dan jajarannya itu harus netral, karena saya baca juga apabila seorang kepala desa yang ketahuan ikut berpolitik itu akan mendapatkan sanksi pidana. Jadi kami ingin penjelasan mengenai jabatan seorang kepala desa yang sebetulnya kepala desa itu juga jabatan politik, tapi ternyata di dalam peraturan kepala desa itu tidak boleh berpolitik. Terima kasih Pak Slamet, Pak Kepala Desa Tembelang Gunung, terkait dengan apa tadi yang disampaikan. Memang ini menjadi sebuah hal, kalau istilah saya itu punya unek-unek, bahkan ingin membuat tulisan Pak, yang bercerita tentang netralitas versus apatisme. Apatisme kertas gitu. Apatisme itu menjadi acuh, tidak peduli dan sebagainya. Bicara netralitas itu melekat di banyak, tidak hanya kepala desa, perangkat desa, artinya penyelenggara ya, penyelenggara pemerintahan di tingkat desa, di tingkat kabupaten pun sama, provinsi pun sama, pusat pun sama. Bicara tentang ASN, bicara tentang TNI Polri, itu semuanya melekat netralitas. Tetapi tidak kemudian netralitas itu dijadikan sebagai hal yang akhirnya kita apatis. Padahal fungsi kita itu sebagai aparat pemerintah. Ditambah lagi bedanya netralitas kita dengan kawan-kawan kita yang ada di TNI dan Polri, panjenengan personil, mereka tidak punya hak pilih Pak. Kalau keluarganya memang masih, tapi sebagai prajurit baik TNI maupun Polri, netralitas mereka jelas tidak punya hak pilih, sehingga fokus mereka berkaitan dengan pemilihan-pemilihan seperti ini, pemilu pilkada, sekali lagi tadi saya singgung, fokus mereka di bagaimana caranya pesta ini aman. Itu yang menjadi fokus utama mereka seperti itu. Sedangkan kita sebagai aparat pemerintah dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota sampai yang terkecil Nyon Sewu di pemerintahan desa, melekat fungsi hak pilih itu masih satu itu. Yang kedua tadi, jangan sampai kita kemudian menjadi apatis. Dalam arti apatis apa? Terdaftar orang terdaftar di DPT Yos Aremu gitu kan. Padahal sekali lagi kita masih melekat hak pilih, kita harus milih. Kita harus menentukan pilihan kita. Termasuk selain itu melekat juga peran kita sebagai aparat pemerintah harus menggerakkan masyarakat dalam konteks untuk menggunakan hak pilihnya. Ya seperti yang saya lakukan tadi itu konteksnya mengajak untuk menggerakkan pemilih, ya, menggerakkan pemilih, tidak kemudian menggiring dalam arti yang menggerakkan ke TPS itu. Itu selama ini saya pun juga sering ya, termasuk dengan rekan-rekan media dalam konteks berdiskusi itu. Kenapa sih sekarang ini terutama kami Pak, ASN itu paling sering paling sering diatensi, paling sering disorot terkait netralitas. Sampai apa-apa dilarang. Termasuk ya namanya aturan melanggar itu kan pasti ada konsekuensinya. Tapi sekali lagi jangan sampai menjadikan itu apatis. Contoh yang paling gampang ini, beberapa waktu yang lalu Bawaslu ya dengan Satpol PP menertibkan alat peraga sosialisasi bahasanya. Nek coro dilihat dari kacamata yang lain sebenarnya Pak ora sih wong karo nggo sosialisasi gitu kan ya. Supaya masyarakat itu semakin tahu bahwa rasa pemilunya itu sudah semakin kencang. Tetapi tetap ada aturan, ada koridor-koridor.
Nyatane penertiban pun yang jenengan persani ono juga baliho, billboard yang ada gambar orang meskipun tidak ada ajakan, tetapi wong yo wis ngerti, kuwi yo kampanye gitu kan. Ada gambar orangnya, gambar tokoh gitu. Meskipun tidak ada, kalau ketentuan-ketentuan di Bawaslu itu tanda coblos, ajakan, visi misinya itu. Ya kuwi kadang-kala menangis sing isih jago itu kadang-kala seperti itu, Pak. Artinya terutama yang incumbent dan mereka mempelajari cara tanding itu ya mempelajari rule of the game-nya, aturan mainnya dipelajari. Jadi siasat-siasat yang dilakukan itu ya tidak sampai pada kategori melanggar aturan, sehingga ya gambarin mereka ya seutuh ono gitu kan. Itu yang jenengan persani seperti itu. Padahal orang rata-rata sudah tahu itu nyalon, tapi gambarnya kok orang didongke karena secara aturan pengawasan tidak melanggar koridor alat peraga sosialisasi, misalnya seperti itu. Termasuk tadi kita yang ASN itu, saya juga kadang-kadang prihatinnya gini, bukan saya melawan netralitas, bukan, saya sepakat dengan netralitas, tetapi kesannya itu ASN selalu yang dikedepankan itu apa-apa yang dilarang, anu jari ngene-ngene itu. Jangan-jangan kita pas dengan keluarga kita, oh apik le sampean jempol, ono sing moto diedarke, oh itu kampanye. Padahal konteksnya kan memberi pujian kepada anak kita, oh apik jenengan nilainya bagus, jempol. Jelalah fotone ono sing moto, terus fotone beredar, dipotong. Anaknya ora ketok, fotone hanya dhewe seperti ini misalnya. Diedarke iki kampanye. Itu kadang-kala saya juga tadi prihatin, tetapi justru saya yang saat ini sedang intens adalah supaya tidak menjadikan itu apatis, karena fungsi tadi untuk menggerakkan masyarakat di lingkungan kita. Kami pun di ASN juga, masyarakat lingkungan kita juga, kita punya tanggung jawab untuk mereka sudah menjadi pemilih, sudah terdaftar, TPS-nya juga sudah tahu, kita harus gerakkan supaya mereka datang ke TPS. Karena apa? Satu hal tadi, aku untuk ngene wae ya. Tanggung jawab terkait dengan target partisipasi, Pak. Karena target partisipasi ini ya tidak main-main juga. Artinya ini juga dituangkan di dalam aturan juga. Di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional, RPJMN. Kayak jenengan tadi di pemerintah desa juga punya RPJMDes, Pak ya. Itu juga menjadi pedoman jenengan kan untuk bagaimana membangun tidak keluar dari RPJMDes. Nah ini target partisipasi itu sudah dituangkan dalam aturan yang namanya RPJMN. Bahkan di rensranya KPU menargetkannya 80. Sementara kita melihat tahun 2019 pemilu dan Pilkada 2020 kita baru mencapai 78% sekitar itu, sehingga 2% untuk menuju ke 80% ini kan tidak ringan. Apa kita mau santai-santai saja? Kita mau yang penting aku ya wis terdaftar, aku nyoblos, masyarakat ya terserah, jangan seperti itu. Kita ajak masyarakat untuk, jadi inti poinnya itu, Pak, inti poinnya kita lawan apatisme, bukan netralitas, supaya masyarakat kita berbondong-bondong mau menggunakan hak pilihnya datang ke TPS. Itu saya kira Pak Camat, monggo saya kembalikan lagi. Jadi tambah jelas ya Bapak Ibu ya, bahwa tugas kita tadi 80% untuk partisipasi masyarakat. Mudah-mudahan Pak Lurah dibantu segenap perangkat desa dan komponen penyelenggara pemilu yang lain bisa bersatu, sinergi sehingga bisa menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan angka partisipasi di pemilu tahun depan. Kayak gitu. Amin. Aplaus untuk kedua narasumber. Ya, terima kasih.